Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi anak-anak kelas 8 semuanya. Jadi di pagi hari ini insya Allah aku akan menjelaskan sedikit materi tentang bab kedua ya, tentang al-hayatu al-yaumiyah. Jadi kalian sudah lihat di bawah tulis al-hayatu yaumiyah artinya adalah kehidupan sehari-hari. Al-hayah itu adalah kehidupan, al-yaumiyah sehari-hari. Jadi kesini menjelaskan sebenarnya apa yang sebenarnya orang-orang lakukan gitu di hari-hari kebiasaannya gitu. Dan di sini untuk pembahasan yang di bab kedua ini adalah yaumil Jum'ah. Di yaumil Jum'ah ini di hari Jumat sebenarnya apa sih orang-orang biasanya lakukan? Nah, di sini ada ceritanya. Di ceritanya nanti Bapak akan kirim fotonya dan Bapak di bawah sini akan Bapak jelaskan sebenarnya apa sih yang sebenarnya harus kalian pahami sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi di baris paragraf pertama, ulama tasobah kharajan nasu min buyutihim wa masyu aw raqibu al-maraqib fi syawari fa waqifu hunaka wa hunak. Nah, di sini sebenarnya ketika pagi menyapa orang-orang. Nah, di sini jadi ada pengertian ulama. Jadi bisa dibilang kita bisa mengartikan kata indah juga di sini. Indah ma atas sobah gitu. Jadi kata yang sudah terjadi gitu, bukan yang sedang terjadi atau setelah itu terjadi, mungkin seperti itu ya, akan terjadi. Nah, jadi di sini maksudnya adalah ulama itu ulama atas sobah, jadi artinya ketika pagi datang seperti ini. Khoroja artinya adalah keluar. Orang-orang keluar dari buyutihim. Buyutihim itu perpecahan kata gitu. Atau salah satunya bisa dibilang jamak. Jadi dia buyutihim itu artinya bisa dibilang baitun. Apa itu baitun? Baitun itu adalah rumah ya. Jadi orang-orang itu keluar rumah, wa masyu aw raqibu al-maraqib. Wa masyu aw raqibu Jadi di sini ada masuk lagi. Jadi kalau misalkan dilihat dari pertama, ketika pagi datang, kharajan orang-orang keluar dari rumahnya, gitu, dari rumah mereka semua itu berjalan atau mengendarai kendaraannya. Jadi rokibu ini artinya mengendarai ya. Jadi dipahamin semuanya kata-katanya. Nah, jadi bisa dibilang dari baris pertama ini kalian bisa harus pahami. Jadi kata ata, jadi kata dari awalnya itu katanya sudah lampau, berarti seterusnya harus lampau. Itu istilah yang berhubung lah ya. Kalau kalian misalkan belum mengerti juga, insya Allah ada praktiknya ntar ya. Kita bakal bertemu lagi di pertemuan materi berikutnya. Jadi di sini semuanya menggunakan kata lampau, kata kholoja, masyu dan rokibu. Al-marokib ini artinya adalah kendaraan. Banyak ya kendaraan kayak motor, mobil, sepeda dan lain-lainnya seperti itu. Fi asyawari fawaqifu hunaka wa huna. Syawari itu diartikan sebagai syawariun itu jamak atau perpecahan kata dari kata syari'un. Syari'un artinya jalan raya. Jadi kalau misalnya diartikan dari awal, setiap ketika pagi datang, orang-orang keluar dari rumah
perumahan mereka untuk berjalan atau mengendarai kendaraan mereka fi syawari di jalan raya. Kalau misalkan kalian ngertiin kata per kata, guna itu artinya di sini, gunakan di sana. Berarti diartikannya itu bisa mereka itu berhenti bisa di sini atau di sana. Tapi istilah yang lebih kompleks lah ya kita bilang. Bapak mau bilang di tempat-tempat tertentu biar kalian lebih tahu itu gambarnya seperti apa. Terus buat masalah selanjutnya, wafil masai tanazzahu fil hadaiq au zarul al-asdiqa au tamasyu fi satil bahr au ila makanin sya'u wa indama taghrubu syams raja'u wafil masai tanazzahu fil hadaiq. Tanazzahu hadiko itu artinya taman. Mereka menanam di tanaman. Berarti hadaik ini nanti jamak kan? Jamak balik lagi ke anas tadi. Kalau kalian lebih awal itu jadi orang-orang. Berarti orang-orang ada yang menanam di tanaman. Auzaru al-asdiqoi. Jadi auzaru al-asdiqoi. Nah, auzaru al-asdiqo ini artinya mengunjungi, ziarah, bukan ziarah kubur ya. Zaru berarti mengunjungi teman-temannya. Gitu. Mereka ada yang mengunjungi teman-temannya. Nah, jadi auzaru al-asdiqo ini maksudnya mereka itu mengunjungi teman-temannya. Oke, kita dari awal lagi. Ulama tasawuf kharajan nasu min buyutihim wa masyu al-waqifu maraqib fi syawari wa waqifu hunaka wa huna wa fil masai tanazzahu fil hadaiq auzaru al-asdiqo au tamasyu fi satil bahr au tamasyu auzaru al-asdiqo. Jadi setiap ketika pagi datang mereka itu keluar rumah dari rumahnya, entah mereka berjalan atau mengendarai mobil mereka di jalan raya. Lalu mereka berhenti, mereka mereka berhenti di tempat-tempat yang tertentu. Wabil masai, dan di sore hari mereka anasu tanazzal fil hadaiq, mereka menanam tanaman di taman. Gitu. Auzaru al-asdiqo, mereka mengunjungi teman-temannya. Au tamasyu fi syatil bahr, au tamasyu Nah, jadi au tamasyu fi syatil bahr ini maksudnya adalah mereka bertamasya. Orang-orang tadi itu kebanyakan ada yang bertamasya. Jadi artinya itu adalah bertamasya di tengah di pantai di pinggir. Nah, jadi syatiil itu artinya pinggir. Mereka bertamasya atau sekedar bertamasya di pinggir pantai. Bahar itu pantai. Sebenarnya bahar itu artinya laut. Ya, mungkin ini sangat tulisan tadi. Maksudnya di pinggir laut kan nggak mungkin lah ya. Sebenarnya seperti itu. Atau syatiil bahar seperti itu. Nah, ini untuk baris kedua seperti ini. Au ila makanin sya'u. Ini yang ketiga.
Nah, yang ketiga ini, jadi kan ada di sore harinya itu ya. Di sore hari itu ada 4 kegiatan, 4 jenis kegiatan ya yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Yang pertama, mereka menanam di tanaman. Pertama, tanazahu fil hadiqah au zaru al-asdiqai, mereka itu mengunjungi teman-temannya. Lalu yang ketiga, au tamasyu fi syatil bahr. Lalu mereka itu yang ketiga, mereka itu biasanya bertamasya ke pinggir pantai, di pinggir pantai. Nah yang terakhir adalah au ila makanin sya'u, ke tempat yang mereka kehendaki, yang mereka mau lah. Nah, ini seperti itu. Jadi ada 4 kegiatan. Yang pertama menanam tanaman, teman. Yang kedua, di sini kalau misalkan si khotib, jika khotib sedang berkhutbah gitu ya, berarti di sini kalimatnya ketika khotib sedang berkhutbah, maka orang-orang gitu, jadi sekitar khotibnya itu harus diam dan mendengarkan wasiat khotib. Gitu. Jadi kita bahasnya berarti ke orang-orang di sini berarti ya, orang-orang diam dan mendengarkan wasiat khotib. Itu. Nah, sampai titik sini di awal kita artikan, jadi ketika si khotib berkhutbah, berarti maksudnya gitu ya, bukan ya telah berkhutbah, sudah memulai khutbahnya, sudah memulai wasiat dari khotib, dan setelah habis 2 khutbah, gitu maksudnya, habis selesai bisa juga, dan setelah selesai 2 khutbah, kan kalau sholat Jumat ada 2 khutbah ya, biasanya di awal itu pembukaan dan isi, dan terakhir biasanya di doa di rakaat kedua, di khutbah keduanya gitu. Mereka sholat Jumat 2 rakaat secara bersama-sama seperti itu. Ini artinya, berarti di paragraf keempat, kalau misalkan kita artikan semuanya, yaitu artinya iza khotbah. Jadi ketika khotib sedang berkhutbah, orang-orang itu harus diam dan mendengarkan wasiat dari khotib. Dan setelah khutbah keduanya sudah selesai, lalu si khotib ini melaksanakan, dan imam dan makmumnya melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat secara bersamaan. 2 rakaat itu. Nah, jadi ini untuk materi tentang fi yaumil Jum'ah. Rada rumit lah ya, karena di sini tulisannya terlalu panjang. Jadi insya Allah Bapak akan melampirkan di video tentang gambarnya si buku ini. Jadi kalian bisa samain dan kalian tulis seperti itu. Terus untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa kalian tanyakan lewat WhatsApp Bapak ya. Kalian bisa tanyakan di situ, kalian bisa nyari informasi sebenarnya pengertian dari ini itu apa, seperti itu. Nah, jadi untuk materi yang kedua ini insya Allah awal kalian bisa memahaminya secara seksama, dan insya Allah kalian bisa mengerti lah ya sebenarnya apa aja yang Bapak jelasin dan Bapak tulis di sini. Kalau misalkan nggak kelihatan atau nggak ngerti, bisa tanyain ya. Bapak sangat welcome dengan pertanyaan tersebut. Insya Allah semuanya bisa memahaminya. Dan di materi kedua ini tidak jauh-jauh tentang kegiatan kalian juga gitu. Jadi apa yang kalian lakukan dari Jumat dan lain-lainnya. Mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan.